membawa kemenangan dalam hidup kita. Akhir zaman, iblis akan gencar membuat setiap anak-anak Tuhan agar tidak taat. Perhatikan, bukan taat kepada gereja dan bukan taat kepada pendeta, tapi taat kepada Tuhan. Bukan taat kepada organisasi gereja, tapi taat kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen zaman sekarang lebih fanatik rumah ibadah daripada fanatik Yesus. Orang Kristen zaman sekarang lebih fanatik rumah ibadah daripada fanatik Kristus. Lebih taat kepada rumah ibadah daripada taat kepada Kristus. Bapak pendeta, bukankah itu berkaitan? Belum tentu. Terbukti ketika Yesus dihina orang diam, tapi kalau pendetanya dihina jemaatnya ngamuk. Bukan berarti kalau Yesus dihina karena juga marah-marah, bukan. Tapi saya mau menunjukkan contoh bagaimana lebih fanatik kepada pendeta daripada kepada Tuhan. Ketika Yesus dihina-hina, kita akan keluarkan firman Tuhan, kasihanilah musuhmu. Tapi kalau dihina nggak akan ada keluar kata-kata kasihanilah musuhmu. Ketika Yesus diolok-olok, ketika Yesus diejek-ejek, kita akan berkata, ada tertulis. Dan ada tertulis, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi ketika dirinya dihina, dia nggak ngomong begitu. Ketika harga dirinya dipertaruhkan, dia nggak ngomong, oh dia nggak tahu apa yang dia berbuat. Tapi dia marah, dia emosi. Ini bukti bahwa orang lebih fanatik kepada hal dunia daripada kepada Tuhan Yesus. Maka hari ini saya katakan, kita akan belajar tentang ketaatan hari ini. Kita akan belajar tentang ketaatan agar engkau memperoleh berkat. Yang ikuti ibadah di rumah perhatikan, ya, ambil sikap menghormati Tuhan. Banyak juga orang karena ibadah online, karena mengikuti ibadah dari rumah sambil masak, ya. Yang penting dengan khotbah itu nggak benar. Di rumahmu juga ada Tuhan. Di rumahmu juga ada Yesus. Hormati Yesus. Kalau datang aja tamu, kita sambil merasa kerusuk. Tamu datang ke rumah kita merasa kerusuk, itu nggak menghormati tamu. Apalagi Yesus. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku berbicara tentang ketaatan. Ya. Kita lihat ayat yang pertama. Ulangan 11 ayat yang ke-8. Ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Banyak orang Kristen bertanya, Pak Pendeta, kenapa aku beribadah kok kena kutuk? Kenapa aku beribadah kok gak diberkati? Kenapa aku beribadah kok gak ditolong Tuhan? Kenapa aku beribadah kok gak hidupnya gak berubah-berubah? Pertanyaannya, apakah kau sudah taat? Oh Pak Pendeta, taat. Beribadah, gak ada yang lebih taat dari saya. Ikut komsel, FA, pertanian, saya lebih taat. Bayar iuran gereja per tahun, saya lebih taat. Bayar persekutuan, saya lebih taat. Memberi kepada gereja pembangunan, saya lebih taat. Tapi kenapa gak diberkati? Firman Tuhan gak mungkin bohong. Firman Tuhan berkata orang yang taat akan diberkati, tapi orang yang tidak taat akan dikutuk. Gak mungkin bohong. Manusia pembohong. Ada kok ayatnya berkata Tuhan bukan manusia sehingga ia berbohong. Tuhan bukan manusia sehingga ia tidak menepati janjinya, tidak menepati firman-Nya. Bukan. Tapi pertanyaannya, kenapa engkau di dalam ketaatanmu, menurutmu engkau sudah taat, tapi nggak kelihatan berkatnya? Ada dua faktor. Satu, engkau memang taat, tapi motivasimu untuk taat itu bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena engkau jadi fanatik terhadap dunia ini. Berapa banyak orang
beribadah supaya jangan malu dilihat orang daripada malu di rumah. Berapa banyak orang beribadah supaya diberkati Tuhan. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Ingat hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesama manusia. Lakukanlah segala sesuatu, lakukanlah ketaatanmu itu. Lakukanlah ketaatanmu itu karena mengasihi Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Amin. Makanya kalau ada orang memberi karena mengasihi Tuhan, dia tidak akan berkata, sekalipun engkau tidak menghormati aku sudah menolongmu. Dia tidak akan berkata, percuma aku menolongmu dulu. Ciri-ciri orang yang taat melakukan firman Tuhan dalam konteks memberi. Ketika sudah diberi dan orang yang menerima pemberiannya tidak menghormati, kalau dia taat karena Tuhan, dia tidak akan berkata, aku menyesal menolongmu. Dia akan berkata, sekalipun engkau tidak menghormatiku, aku sudah menolongmu, aku tidak kecewa. Kenapa? Karena aku memberi karena Tuhan, bukan karena. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Seseorang ini penyakit kista. Istrinya dan suaminya hepatitis B. Bapak Ibu Saudara tahu hepatitis B itu menular. Jadi kalau menular tidak bisa punya anak, daripada menularkan penyakit tidak bisa punya anak. Lama mereka nggak punya anak karena hepatitis B. Dan si istri kista, saya ketemu layani hepatitisnya B, hepatitis B sembuh, kistanya sembuh, sekarang anaknya sudah 2. Dan anak yang kedua sempat hampir berguguran karena pendarahan dalam gangguan. Oh, saya lagi pendarahan. Kandungan yang kedua, anak yang kedua. Dan kami berdoa, oleh Yesus, kami tolak kematian. Anak itu tidak jadi gugur, lahir tapi ada sedikit sumbi, cacat, tapi nyawanya normal. Dan karena mereka punya uang bawa ke Penang jadi normal, dioperasi normal, sempurna jadinya. Tapi suatu ketika karena punya permasalahan, karena salah paham, dia kasih saya pesan yang gak enak. Kamu begini. Datang setan. Nyesal gak kamu doakan dia? Dan saya kata, yang menyembuhkan dia bukan saya, yang menyembuhkan dia adalah Tuhan. Maka saya gak kecewa mendoakan siapa. Banyak kok. Ada seorang bapak jam 4 pagi gedor-gedor buka pintu. Kita masih enak-enak tidur ya. Dan dia kan biasanya berdoa jam 5, jam 4 masih enak-enak tidur. Oh, ternyata anaknya udah lari, mobilnya itu sekencang-kencangnya, habis semua. Apa suruh? Udah kaku. Mulut udah turun, tangan nggak bisa lagi bergerak. Dan dia panggil, saya masuk ke kamarnya, saya suruh keluar. Anak-anaknya keluar, istrinya keluar. Saya ambil gitar. Haleluya, segala pujian hanya bagimu, Engkau Yesus, Sang Penyembuh. Oh, saya nggak berdoa, saya menyembah. Dia langsung bangkit, berdiri, tidur, dan sembuh. Dan setelah semua, dia bilang sama saya, kamu pendeta titik-titik karena ada masalah. Apa saya sakit hati?
Bapak saya bilang, kalau kamu nggak doakan, kamu nggak akan dimaki-maki ya. Kamu doakan dia semua hanya untuk mempersiapkan diri dimaki-maki. Saya bilang sama Tuhan. Sorry, saya bilang sama pikiran saya, yang menyembuhkan adalah Tuhan, bukan saya. Kalaupun saya harus tuntut, yang dituntut adalah Tuhan. Tapi siapa yang berani menuntut Allah segala Allah? Tidak ada. Itu ketaatan yang sesungguhnya. Bukan saya katakan saya sudah taat 100%. Ada banyak hal yang ingin saya gali dalam berbicara ketaatan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku persembahan itu dibakar di perjanjian lama? Persembahan itu dibakar dalam perjanjian lama. Kalau ada orang berdosa, bawa domba, dan dibaca di Alkitab, bawa domba yang tidak cacat, harus yang sempurna. Makanya Yesus disebut domba Allah. Ya kan? Kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Karena di perjanjian lama, orang yang berdosa itu bawa domba. Lalu contoh, saya berdosa, lalu ini dombanya atau lembu, tergantung kekayaan saya. Kalau saya kaya raya, saya bawa lembu. Atau kalau saya setengah kaya, saya bawa domba. Kalau saya miskin, saya bawa merpati. Kalau lebih miskin lagi, saya bawa rumput ukur. Karena itu persembahan perjanjian lama. Lalu inilah dombanya. Katakanlah di domba, saya manusia berdosa, saya tumpangkan tangan saya ke kepala dombanya. Jadi dosa saya transfer ke domba, maka dombanya disembelih. Karena setiap orang berdosa harus mati. Yesus adalah anak domba Allah, maka dosa kita transfer ke Yesus. Maka Yesus adalah berdosa karena kita. Makanya Yesus mati di kayu salib. Makanya jangan ada orang bilang sama kok tujuannya. Enggak, hanya Yesus jalan ke surga. Karena hanya melalui Yesus kita mentransfer dosa kita. Kalau dosa kita masih di dalam kita, kalau kita mati hidup dan mati dalam keadaan berdosa, kita tidak layak masuk ke kerajaan surga. Tapi kalau kita ngikut Yesus, sama seperti domba tadi, kita transfer dosa kita ke Yesus. Yesus mati di kayu salib, kita hidup. Makanya nggak ada jalan keselamatan selain Yesus. Tidak ada, hanya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu apa yang terjadi? Ya, setelah ditransfer, maka disembelih. Setelah disembelih, dibakar. Setelah dibakar, hangus. Maka kita tinggalkan. Itulah orang yang taat. Maka persembahanku yang akan kau berikan ke Tuhan, niat baikmu yang kau berikan ke Tuhan melalui orang-orang di dunia ini. Saya katakan Tuhan gak butuh uangmu. Orang dia punya skalanya. Dia kasih bintang satu aja gak ada yang mau beli karena gak cukup uangnya. Saking kayanya Tuhan Yesus. Tuhan gak butuh uangmu, tapi Tuhan butuh engkau untuk memperhatikan orang-orang di sekitar. Pertanyaannya, kalau engkau melakukannya karena mengasihi Tuhan, engkau taat karena mengasihi Tuhan, engkau akan membalikkan badanmu dan berkata, itu sudah melupakan. Saat engkau memberi dan melupakannya, orang yang engkau tolong menyakitimu, engkau tidak berkata, kau tak berdiri loh ya, aku tolong kau. Engkau tidak berkata seperti itu, tapi engkau akan berkata, Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus mengasihiku. Itu orang yang taat. Jadi saya mau ingatkan hari ini, taatlah karena mengasihi Tuhan. Taatlah karena mencintai Tuhan. Beribadahlah karena mencintai Tuhan. Beribadahlah karena mengasihi Tuhan. Memberilah karena mencintai Tuhan. Ya kan? Kenapa anak-anak muda atau keluarga-keluarga muda, kenapa kalau lagi pacaran, ya
yang perempuan pengenlah yang ceweknya cuma ngupload di Facebook, nggak ditujukan ke pasangannya. Pengenlah makan martabak, itu si laki-laki gercep itu cari martabak yang nggak ada uangnya pun pinjam lah dari mana. Yang penting martabak sampai. Katakanlah dulu itu surat cinta yang tidak ditujukan langsung. Dan sedangkan Tuhan kita ini surat cintanya. Kenapa kita nggak gercep melakukannya? Gerak cepat ya gercep. Kenapa kita nggak cepat melakukannya? Aku melakukan ini karena mencintai Tuhan. Amin. Yuk kita bernyanyi dulu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi siang dan malam ku pegang beritahu dan melakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup hanya untuk menyenangkan hati. Engkau akan melakukan ketaatan karena mencintai Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan sesuatu karena menyenangkan hati daripada teman-temanmu, berapa banyak orang mengikut aja mengikut yang penting teman saya senang, ngikut aja yang penting pendeta saya senang, ngikut aja yang penting ketua sektor kami senang. Nah, itu nggak benar. Tapi ikutlah firman Tuhan karena engkau benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Beribadahlah karena engkau benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Jangan karena paksaan. Ya, jangan karena paksaan. Maka saya nggak pernah paksa orang untuk ibadah. Kalau saya lihat beberapa kali nggak ibadah itu paling saya doakan. Setelah saya doakan berulang-ulang langsung saya katakan, Tuhan berkarya untuk dia. Jadi harus sesuai dengan kehendak. Ya, saya cuma ngomong begitu. Karena saya nggak punya hak untuk memaksa seorang untuk beribadah. Tuhan Yesus saja nggak maksa. Tuhan cuma bilang ikutlah. Dan dia bilang harus kamu ikut, harus. Tapi Tuhan bilang ikutlah. Maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Ya, mari kita lanjut. Belum ya? Dilanjut kemana? Masih ada lama, masih di awal. Oke, kita lihat saudara dulu. Mari kita belajar untuk taat supaya engkau diberkati. Amin. Saya katakan ini kerja ini akan sulit. Saya nggak mau menakut-nakuti masalah resesi, masalah inflasi. Itu urusan pakar itu. Jadi anak-anak kuliah lebih tahu, kuliah ini tahu itu masalah resesi, masalah inflasi. Karena kerjaan mereka itu untuk menimbang bisa nggak di demo. Kalau bisa dia demo aja, kalau enggak, ya kan begitu. Ya, mahasiswa itu kerjanya. Mereka lebih tahu masalah resesi, masalah inflasi. Tapi saya mau katakan agar engkau bisa bertahan di tahun depan menghadapi resesi, belajar taat kepada Tuhan. Apa yang engkau lakukan? Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Ya. Engkau tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Saya lihat sebuah video, ya, videonya luar biasa. Ada seseorang yang menurut saya sih kaya. Kalau orang sudah punya puluhan miliar sampai ratusan miliar itu sudah kaya, ya. Udahlah. Menurut standarnya Indonesia itu udah kaya. Kan setiap negara berbeda-beda tergantung pendapatan per kapita. Dia punya miliaran. Tapi dia berkata seperti ini, awalnya saya nggak takut resesi tahun depan. Kenapa nggak takut? Ya, tapi saya mulai terbuka
Dia katakan begini, saya beli jam Rolex dengan harga ratusan sampai miliaran. Tiba-tiba ada yang kaya raya. Kalau dia aja miliaran, ratusan miliar hartanya, dan bagi dia itu kaya, nggak tahu lagi kayanya itu, kawan itu. Dia telepon, hei, kamu nggak takut? Padahal kaya raya itu, lebih kaya dari yang saya ceritakan ini, beli jam Rolex ini. Kamu nggak takut? Takut kenapa? Tahun depan loh, resesi. Di situ dia sadar, nah itu manusia yang paling kaya dari saya kok takut? Saya nggak takut. Itu artinya orang kaya pun sudah mulai merasakan ancaman daripada resesi tahun depan. Pertanyaannya, kalau orang kaya yang seperti mereka juga ketakutan, bagaimana dengan kita? Halo? Orang kaya yang sekaya mereka juga takut, bagaimana dengan kita? Mereka bisa mengendalikan hartanya. Kita? Tanah bumi kata presiden, ya kalau punya tanah. Kalau nggak punya tanah, buktinya mau ditanam di mana? Pak Jawab bilang di Bolivia, emang bisa? Mana bisa tanam di Bolivia? Nah, mau beli pupuk juga mahal sekarang. Karena satu-satunya cara hanya bergantung kepada Tuhan. Untuk menghadapi tahun depan, satu-satunya hanya bergantung kepada Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, aku tidak takut. Kalau nggak ada kirinya ke kanannya, kalau nggak ada kiri kanan dia udah katakan itu sendiri. Aku tidak takut. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan Yesus bersama. Tapi Tuhan kasih solusi hari ini. Jika kau ingin bagian hidup baik-baik saja di tahun depan, taat kepada Tuhan. Karena kau akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat dalam ketaatan. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat. Wow. Yang pertama yang kau dapatkan dari ketaatan, engkau memperoleh kekuatan. Pertama kali engkau belajar taat, dan hadiah yang paling utama yang engkau dapatkan, engkau kuat. Makanya kalau ada orang berkata, udah memberi pun, udah memberi, udah bayar persepuluhan, udah rajin gereja, udah rajin puasa, nggak diberkati, berarti engkau tidak taat. Jadi, karena orang yang taat memperoleh kekuatan. Ya tapi kan Pak Pendeta memang kenyataannya udah memberi, kenyataannya udah beribadah, kenyataannya udah berdoa, tapi engkau bersungguh-sungguh, berarti engkau tidak taat benar. Karena orang taat akan memperoleh kekuatan. Jadi Tuhan berngomong, orang yang menanti-nantikan Tuhan diumpamakan seperti raja wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan benar diumpamakan seperti raja wali. Artinya akan selalu terbangun dengan kekuatan. Kalau engkau menantikan Tuhan dengan benar, engkau akan memperoleh kekuatan. Ya. Berapa banyak orang berkata saat ibadah online telepon, Pak Pendeta, tolonglah dulu doakan. Apa yang mau didoakan? Anak-anak saya satu pun nggak dapat kerja. Katanya Tuhan baik. Masa nggak dapat kerja? Saya senyum-senyum aja kalau ketemu sama orang yang seperti ini. Saya akan belajar taat. Saya sudah taat. Kalau engkau benar taat, engkau tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Engkau tidak akan bersungguh-sungguh. Makanya orang yang mencintai pekerjaannya tidak akan bersungguh-sungguh. Walaupun saya pernah ketemu dengan seseorang, dia bekerja sudah 7 tahun di sebuah perusahaan, tapi tahun kedua dia bersungguh-sungguh pengen resign, tapi 6 tahun gak jadi resign. Hidupnya terus bersungguh-sungguh, tapi gak resign. Nah, itu yang gak bisa ngambil keputusan.
tahun 2008, 2009, 2010 saya diterima 2009 Januari di satu, namanya aja yang keren, kerjanya nggak keren, yang namanya Singapore Lion, ya kan? Orang bilang kerja di mana dulu? Pendeta Singapore Lion. Saya 2009 Januari masuk di sana. Saya lihat lingkungannya nggak terlalu bagus, menurut saya. Menurut orang lain bagus, karena terbukti ada teman saya sudah 10 tahun kerja di sana. Saya baru masuk. Ya, berarti menurut dia bagus, tapi menurut saya nggak bagus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Waktu berdoanya belum terlalu paham, cuma ngomong begini, Tuhan, aku pengen leluasa beribadah, dan aku pengen leluasa ada waktu istirahat libur. Makanya minta kepada Tuhan. Ya, tahun 2010 saya ingat itu bulan 9, saya ketemu dengan seseorang yang ngomong begini, ada di sana lowongan kerja, lebih keren lagi namanya Central Dairy International, sebuah internasional dari Singapura Lion tinggal ke Central Dairy International. Ya, lalu saya melamar. Tahu tidak, Tuhan itu unik. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa lihat kuping saya. Ini lihat kuping saya. Hanya gara-gara kuping saya diterima. Katanya di kuping Buddha. Kebetulan kamu manajernya Chinese. Kamu punya CEO yang bagus. Kamu harus kerja di sini. Pasti diberkati nanti kantor ini. Boleh dari Tuhan. Katanya di kuping Buddha. Saya pikir aneh, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya diterima. Saya kerja waktu itu di sana. Berapa lama saya kerja, Bapak Ibu Saudara? 2 tahun saya kerja di sana. Sabtu itu sampai jam 2 saja. Ada liburnya banyak. Jadi tanggal merah libur. Setiap Sabtu sampai jam 2 saja. Masuk setengah 9, jam 8.30. Jadi setiap minggu kami dapat uang makan di luar gaji pokok per bulan. Uang makan itu per minggu. Jadi saya bisa nabung. Gaji bulanan nggak saya situ, gaji mingguan saya bisa jadi malam mingguan. Ya kan? Waktu itu belum mengenal Tuhan secara pribadi, belum. Tapi Tuhan itu unik. Kenapa saya katakan Tuhan itu unik? Di sini juga ada yang persis keunikan Tuhan dia terima. Nanti saya akan saksikan. Lalu di Central Dairy International itulah saya ditarik Tuhan. Pelayan. Saya jadi pelayan, kuliah, jadi pendeta. Dan Tuhan pakai, Tuhan suruh ke sini kamu. Cita-cita saya pengen go internasional. Tuhan, aku mau jadi pemimpin yang go internasional. Saya sampai les bahasa Inggris. Saya itu ambil mulai dari beginner sampai berapa tingkat ke atas. Saya belajar, wah, perasaan saya udah siap nih. Udah ngomong sama buli-buli, nanti begini gimana pemikiran di sana gitu. Dan dia Tuhan bilang, kamu kesini kamu. Kok kesini kamu? Gak ada yang lain Tuhan. Di Medan aja lah, gak usah kesini kamu. Kamu kesini kamu. Ya udahlah. Gak sampai di situ. Udah sampai di sini kamu, Tuhan bilang, kamu ke pertemuan. Aduh, parah juga. Kelemahan Tuhan. Terus suruh lagi kelemahan Tuhan. Tapi sebelum saya jadi bagian penginjil, lalu Tuhan suruh buat ibadah online. Maka dari online saya nggak perlu ke Manado. Orang bisa beribadah bersama-sama dengan kita di Manado melalui ibadah online. Kalimantan di mana-mana. Tuhan itu unik. Menurut penilaian saya, Bapak Ibu Saudara bisa katakan Tuhan itu agung. Tergantung bagaimana Bapak Ibu Saudara mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidup. Ya. Jadi kau akan memperoleh kekuatan. Makanya apapun yang terjadi, didoakan semua, tiba-tiba gak menghormati, kita memperoleh kekuatan. Sebab aku takut kepada Yesus. Amin. Engkau akan memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Tuhan gak pernah salah tempat. Jangan berpikir karena kamu mungkin dari kota mana, Pak Chandra dari Melayu jauh-jauh dari
Ada ya, ada satu dua. Berarti semua pantas. Pantas lah. Ayo pulang kampung kita semua. Pantasnya kalau tahun baru sepi sekali. Ternyata pantas semua. Ya, lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kamu akan memperoleh kekuatan kemanapun kamu pergi memilikinya. Makanya kalau kau berada di sini, itu karena Tuhan ingin mengadakan sesuatu yang besar dalam dirimu. Amin. Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu di mana pun kau berada. Berapa banyak orang apalagi jurusan kuliah kan? Kuliah. Saya pernah ketemu waktu saya melanjutkan perkuliahan di Medan. Satu kamar saya kedokteran di USU, laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Lalu saya cerita, bang, kenapa? Kayaknya salah jurusan. Kenapa salah jurusan? Buktinya IPK-nya atau IP-nya di bawah 3 terus. Harta bapaknya udah habis. Jadi salah jurusan. Terus kau mau kemana? Saya nggak tahu. Berarti bukan salah jurusan, kamunya nggak mau kuliah. Kan kalau salah jurusan pengen saya ke sana. Kan begitu. Ya. Lalu saya katakan, pastikan dirimu di mana kau suka. Makanya kalau saya ketemu dengan seseorang yang mengambil fakultas sastra, saya bilang kamu jangan malu. Udah sastra, etik batak pula itu. Saya katakan seperti ini, kamu jangan malu. Saya kasih contoh. Di mana pun engkau berada, pastikan dirimu menjadi nomor 1 di sana. Saya katakan sama orang jurusan-jurusan teologi yang sama seperti saya, kamu jangan malu menjadi orang teologi. Kenapa? Pastikan dirimu walaupun teologi, tapi teologi yang berkualitas. Saya katakan lihat Denny Siregar, penggiat media sosial, banyak penggiat media sosial kan, cuma nggak serius. Tapi Denny Siregar serius saya katakan. Dan lihat beberapa orang penggiat media sosial, dia hanya penggiat media sosial. Banyak orang main game kan, tapi yang paling banyak merugikan, yang menghasilkan sedikit. Kamu boleh di game, tapi benar-benar kalau memang itu passionmu. Kamu boleh di teologi, tapi kalau benar-benar itu passion. Saya ketemu dengan orang sastra ya, yang saya katakan tadi. Apalah Pak begini, masa depan apalah begini. Saya katakan, di kedokteran pun kamu kalau nomor terakhir nggak akan berhasil jadi. Baru dia terbuka, ya juga ya Pak Pendeta. Mau jurusan hukum pun, lalu ada sainganmu 1000 dan kamu nomor 1000, nggak akan berhasil. Tapi kalau kamu di sastra ini dan kamu jadikan nomor 1, engkau akan berhasil. Amin. Ini udah di sini kamu malas tidak belajar, ya nggak jadi apa-apa. Udah di daerah, malas udah belajar nggak jadi apa-apa. Maka saya bilang sama Daniel, kamu musik di Unimed ya, lagi kuliah, biasanya belajar di sini. Mau jurusan apapun, mau kedokteran, mau apa, kalau kamu tetap nomor terakhir dari gunanya. Mohon maaf nih, saya bukan merendahkan. Saya pernah ketua sektor, bukan sektor yang kita pikirkan. Saya pernah ketua pertanian di kedokteran metodis waktu di masa saya. Di sana semua anak-anak kedokteran yang sebenarnya berdoa waktu tahun sekitar tahun 2013-2012. Kami buka sektor di sana, semua mahasiswa kedokteran semua di sana. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ada kok yang udah sarjana kedokteran, tapi semua waktunya habis di meja kuliah, tidak jadi apa-apa. Bahkan untuk dokter muda pun nggak sampai, hanya SP sarjana kedokteran. Saya bilang kalau hanya jadi seperti itu, berdiri
urusan yang lain, tapi nomor satu. Amin. Makanya jangan bilang begini, aku kan di daerah nggak bisa maju, aku kan jurusanku kan begini nggak bisa berhasil. Engkau berhasil kalau engkau belajar tahan. Sama-sama katakan aku mau tahan. Haleluya. Waktu berjalan terus tapi masih satu ayat. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Saya akan lebih cepat. Bapak Ibu Saudara, ayat 9. Yang pertama, engkau akan memperoleh kekuatan. Makanya nggak ada orang Kristen yang berkata aku taat tapi loyo, aku taat tapi lemas, tak berdaya. Aku taat tapi nggak punya gairah untuk beribadah. Amin. Haleluya. Dan supaya langit yang kedua, selain engkau memperoleh kekuatan, engkau akan memperoleh umur panjang. Selain engkau memperoleh kekuatan, engkau akan memperoleh umur panjang dalam taatan. Di tanah yang dijanjikan Tuhan yang sumpah kepada moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan minyak. Tuhan bilang begini, tanah Kanaan itu milikmu, tapi Tuhan suruh mereka berperang. Waktu itu saya bertanya-tanya, Tuhan, kok mereka sih disingkirkan, orang Kanaan disingkirkan, diberi kepada bangsa Israel? Apakah Tuhan itu Tuhan yang tidak adil, memilih-milih? Ternyata di jawabannya dari kita. Kenapa Tuhan usir itu orang Kanaan dari Kanaan supaya menjadi milik bangsa Israel? Karena orang-orang di tanah Kanaan itu orang-orang yang penyembah berhala. Jadi Tuhan benci dengan penyembah berhala. Makanya kalau ada sila anak-anak muda diberangkatkan orang tuanya dengan pegangan, no, jangan lakukan. Hormati orang tuamu. Katakan, Ma, aku tahu itu karena kasih sayang kalian sama aku, tapi itu kebencian bagi Tuhan. Kenapa orang Kanaan dimusnahkan? Hanya karena berhala. Itu kebencian bagi Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada yang pegangan-pegangan, lepaskan. Jangan lagi pegang. Itu kebencian, itu bisa membawa untuk kepada dan kepada sesama. Tuhan katakan, engkau tidak tahu tanah Kanaan, engkau tidak tahu begitu sulit tanah Kanaan. Tapi kalau engkau taat, engkau akan memperoleh kekuatan. Saya mau katakan hari ini, engkau tidak tahu yang terjadi di tahun depan 2003, 2024 dan 2000 seterusnya. Engkau tidak tahu. Tapi kalau engkau taat, engkau akan memperoleh kekuatan dan engkau memperoleh kekuatan. Amin. Tepuk tangannya dong untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Engkau tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya pastikan engkau kuat dan engkau memperoleh umur panjang. Selanjutnya yuk, kita percepat. Waktu tinggal sedikit. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Perbedaannya di mana? Di mana harus disiram dulu seperti kebun sayur katanya. Dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Makanya jika orang Kristen dari silam-silam tadi takut panik, yuk ibadah. Kamu seperti Mesir nanti, tanah Mesir. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan dengar di rumah-rumah, kau tidak seperti tanah Mesir, tapi seperti tanah Kanaan. Amin. Kalau berkat itu amin. Yang namanya berkat jangan sampai lepas. Terus ayat selanjutnya kita selesaikan sampai ayat 16. Kita percepat kalau apa. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung, dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Terus Bapak Ibu Saudara, maka mulai hari ini kita taat. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allah. Mata Tuhan Allah tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Coba bayangin, yang punya cucu pasti tahu, atau yang punya keponakan, yang punya anak bayi. Contoh si Sakar. Kalau si Sakar diletakkan di lantai,
Orang tuanya pasti kemana Isaka maksudnya mau kasih kebebasan, tapi lihat, jangan sampai kecekek kepalanya. Dan itu yang Tuhan lakukan sama aku. Tahun ini tetap mengawasinya dari awal, dari tahun ini sampai tahun depan, sampai tahun selama-lamanya. Apalagi kurangnya? Kalau mandor yang mengawasi memang gak enak, yang mengawasi kerjanya. Tapi kalau Tuhan yang mengawasi, hidupmu terpelihara. Tapi itu bisa kita dapatkan karena ketaatan. Ayo terus ayat sampai 17. Jika kamu tidak sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepada hari ini, sungguh-sungguh dengarkan ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan. Kata kunci taat karena mengasihi Tuhan. Gak ada yang lain. Jangan taat karena pendeta, jangan taat karena orang tua, jangan taat walaupun itu baik. Itu sebuah batu loncatan, tingkatan kepada kita. Tapi puncak tertinggi taat karena mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Wow, pesan Tuhan hari ini, mulai hari ini beribadahlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Amin. Yuk kita bernyanyi yang tadi Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi dengan segenap jiwaku, ku pegang yes, Engkau tahu yang tujuan. Lakukanlah firman-Nya bukan karena motivasi supaya diberkati. Saya selalu katakan, berkat itu efek samping, bukan tujuan utama. Kalau engkau mengasihi Tuhan, efek sampingnya diberkati. Amin. Gak usah kamu kejar berkat, karena sudah dipastikan itu akan datang kepadamu. Bukan kamu telah berfirman, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau engkau menemukan kebenaran, kalau engkau menemukan kasihnya, menemukan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Saya berdoa semuanya ditambahkan atas yang mau belajar tanah. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Berapa banyak petani sekarang bersungut-sungut di daerah karena cabainya udah mulai kuning, kebanyakan air. Bunganya udah pada busuk semua karena kebanyakan air. Jagung yang harusnya panen udah tumbuh karena kebanyakan air. Tapi Tuhan katakan, hujan itu Tuhan atur agar bisa menjadi berkat bagimu. Gak akan ada kelebihan air, gak akan ada kelebihan air, dan gak akan ada kelebihan panas terik. Tapi semuanya dipastikan mendatangkan berkat bagimu. Makanya ada istilah hujan berkat. Ada kata, bukan istilah, ada kata hujan berkat. Hujan berkat.
memperak-perakan dan menjadikannya. Ini luar biasa loh. Sampai ternakmu pun Tuhan perhatikan. Siapa sih yang ketakutan karena ternak kedua udah mulai mati? Ayolah jual beberapa ternaknya udah mulai mati ternak. Tapi hari ini saya katakan ternakmu pun Tuhan perhatikan. Semua beda. Apakah semua peternak di sini? Jangan asal amin. Udah nggak punya ternak amin pula. Ya, yang punya ternak bolehlah amin. Ya, Haleluya. Dia akan memberi rumput di padamu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan, dan menjadikannya. Luar biasa. Terus 16. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jangan terbujuk karena rayuan jabatan, karena rayuan pasanganmu, karena rayuan tetanggamu. Ayolah, di sana ada kok orang pintar. Ayolah, di sana bisa kok orang menolongmu. Saya katakan, ya, banyak orang berkata seperti ini, bahwa dulu itu orang pintar itu punya kuasa. Tapi saya mau kasih tahu, sama. Simpan sebentar, kasih waktu 5 menit, saya terangkan. Karena ini satu ayat yang 17 terakhir. Kita buka Ulangan. Bukan Kejadian 1 ayat 5 sebentar. Maka jangan mau ditipu oleh okkultisme, oleh perkebunan. Sedikit. Ulangan Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 ya kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Berapa banyak orang ini? Saya tarik bahasa Batak ya. Kalau nggak ngerti nanti saya translate. Berapa banyak orang berkata, ayolah ke sana, alami bergugur tidur. Ada ya? Ya kan, itu kan tujuannya bergugur tidur. Tapi saya katakan hari ini, siapakah yang berkuasa atas bumi? Manusia berkuasa atas bumi. Apakah dunia ini punya kekuatan? Apakah okkultisme punya kekuatan? Punya. Tapi itu apa? Itu kekuatan manusia yang diculik dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa tunduk kepada iblis, maka berkuasa atas bumi itu diberikan kepada iblis. Makanya kuasa yang dipakai iblis sebenarnya itu kuasa yang ada pada manusia dicuri. Makanya ikutlah Yesus. Saat engkau ikut Yesus, kuasa yang dicuri oleh iblis, yang dicuri oleh setan akan dikembalikan kepadamu. Makanya setan juga tunduk samamu. Nanti baca dalam Lukas 4 ayat 6, ketika Yesus mencoba iblis, apa katanya? Segala kuasa itu akan diberikan kepadamu, sebab semuanya telah diberikan kepadamu. Oke, tolong buka sedikit lagi. Lukas 4 ayat 6. Supaya jangan pergi lagi okkultisme, jangan pergi. Itu membuat Tuhan benci. Lukas 4 ayat 6 atau 6 ayat 4, tergantung lihat pada yang benar. Oh ya, Lukas 4 ayat 6. Satu berdaya kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu. Saat Adam dan Hawa tunduk, kuasa yang ada pada manusia diberikan kepada setan. Makanya kalau okkultisme itu pakai kuasa yang dicuri dari, jadi sebenarnya kita ditipu. Ya, ada dunia tipu-tipu di sana. Kita datang minta pertolongan ke okkultisme, yang diberikan apa yang ada pada kita. Udah itu kita bayar lagi. Ini bukan masalah bayar uang, bukan. Ini masalah bayar dunia roh.
Ketika engkau melakukan oposisi, rohmu terikat. Rohmu terikat. Oke, kembali ke ayat 17. Yang terakhir, ayat 17 yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengadakan perjamuan. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Dia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Maka tertutup. Orang yang tidak taat akan tertutup, tapi orang yang taat akan diberkati. Amin. Aku diberkati. Yo, sepanjang hidupku diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudaraku, jangan ragu. Kisah Rasul 2 ayat 42 mengenai perjamuan kudus. Terimalah perjamuan kudus. Tubuh Yesus untuk kesembuhan, darah Yesus untuk pengampunan dosa. Maka saat engkau menerima nanti katakan, inilah tubuhmu, inilah darahmu. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengenai perjamuan kudus. Haleluya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini belum ada gereja. Di zaman rasul belum ada gereja, belum ada denominasi gereja. Semuanya masih pengikut Kristus. Semuanya pengikut Kristus. Dan kita kembali ke Alkitab. Jangan bawa di luar Alkitab. Kita kembali ke Alkitab. Alkitab Kisah Para Rasul. Jadi begini, ada orang berkata gereja di Korintus, gereja di Galatia, jemaat di Galatia, jemaat di Korintus. Jangan lihat, itu benar. Tapi gereja yang pertama adalah pengikut yang pertama adalah Kisah Para Rasul yang kedua. Jadi jika ingin melihat pekerjaan Yesus di Kisah Para Rasul yang kedua, itu Bapak Ibu Saudara. Karena Korintus itu setelah ada penurunan Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Jadi jika ingin melihat pekerjaan di awal-awal, ya memang Korintus juga awal-awal, tapi lebih awal di Kisah Para Rasul. Apa katanya? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Di sini nggak ada pendeta, di sini nggak ada rasul, di sini itu semua jemaat yang melakukannya. Mereka berkumpul bersekutu mengadakan perjamuan kudus. Dan 2 Korintus, Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 mengenai perjamuan kudus. Engkau akan menerima dan engkau sama dengan Kristus. Engkau akan segambar dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang berkasih. Haleluya. 1 Korintus 11 23, 24, 25. Tuhan kita lompat ke 27. Sedikit ya. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Kita lompat ke ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Inilah kenapa perjamuan kudus itu sangat sakral. Tetapi beberapa orang memahami karena saking sakralnya, mereka jadi takut mengadakan perjamuan kudus. Saking sakralnya mereka jadi takut mengadakan perjamuan kudus. Tapi hari ini saya katakan jangan takut. Jangan takut. Roti yang akan kau terima itu untuk kesembuhan tubuh. Darah yang kau terima itu untuk pengampunan dosa. Saya sudah lihat sendiri
untuk berkata, apa yang kamu lakukan? Tindakan apa yang kamu buat? Sehingga kankermu bisa hilang. Coba dia berkata, hanya Yesus yang menyembuhkan. Maka saat engkau menerima perjamuan kudus, tapi dengan benar. Kalau dengan main-main, dengan salah. Sebenarnya gini, bukan menakut-nakuti. Jangan salah paham dengan ayat ini. Jangan salah paham. Ya. Ayat 28. Mari kita lihat. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, baru sesudah itu makan roti dan minum dari zaman itu. Terus ayat 9. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi kira-kira seperti ini. Kalaupun ku makan ini, roti ini, dan ku minum anggur ini tanpa mengakui tubuh dan darah Yesus, itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa faedah bagi saya. Maka tetap saya dibawa garis kutub. Maka kutub yang tetap mengambil alih hidup saya. Tapi kalau saya ambil ini, saya akui tubuhnya Tuhan, dan ini saya akui darahnya Yesus, maka yang mengambil alih adalah Kristus.